Halo pelajar hebat, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Ibu Ripka dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPA kelas 9 di semester genap. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Untuk aspek keterampilan yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnet. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Hewan-hewan tersebut seolah-olah tahu kemana arah tujuan mereka. Nah, apa sih hubungannya dengan kemagnetan? Nah, tahukah kalian bahwa bumi kita adalah sebuah magnet? Dan apa saja kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk tahu jawabannya, mari simak penjelasannya berikut ini. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Apa sih yang dimaksud dengan medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Nah, apa saja sih contoh-contoh hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet? Ada beberapa hewan yang dapat kembali ke daerah asalnya setelah bermigrasi bertahun-tahun lamanya. Nah, yang pertama adalah migrasi burung. Ada beberapa contoh burung yang melakukan migrasi, contohnya adalah elang, burung layang-layang, dan merpati. Burung menggunakan partikel magnetik pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat, dan dia dapat tahu kemana petunjuk arah pulang. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon melakukan migrasi untuk berkembang biak. Nah, ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat mereka menetas dan tumbuh setelah mereka berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Agar tidak tersesat, ikan salmon akan mengikuti medan magnet bumi yang mereka rasakan. Medan magnet yang mereka rasakan itu akan terus diingat dan dijadikan alat petunjuk arah untuk kembali ke tempat kelahirannya. Nah, yang ketiga adalah migrasi penyu. Penyu dapat mendeteksi medan magnet dan penyu akan mengikuti medan magnet tersebut dengan tujuan agar tetap menjaga penyu berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat adalah lobster duri. Lobster duri juga mampu merasakan medan magnet dan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara, menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang. Nah, migrasi penyu biasanya dilakukan seorang diri, sedangkan untuk lobster duri biasanya dilakukan berkelompok. Yang kelima adalah migrasi dalam tubuh bakteri. Magnetotatik bakteria adalah jenis bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Bakteri magnetotatik bakteria atau yang disebut dengan MTB memiliki organel khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetosom tersusun atas senyawa besi oksida atau besi sulfida yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau buatan manusia. Wow, fantastik ya! Yang keenam adalah migrasi paus.
Paus sering dikenal sebagai hewan yang sering bermigrasi untuk mencari makanan. Paus juga memanfaatkan medan magnet bumi dalam melakukan migrasinya. Namun dalam perjalanannya, paus tidak seberuntung dengan hewan lainnya. Paus sering tersesat. Gangguan terhadap sistem navigasi paus menyebabkan mereka terdampar atau tersesat di daerah lain. Penyebab paus tersesat dapat disebabkan karena gelombang elektromagnetik atau faktor eksternal lainnya, dan sampai sekarang masih terus diteliti. Nah, itulah beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi dalam melakukan migrasinya. Ayo kita cari tahu sifat-sifat magnet. Pengertian magnet. Apa yang dimaksud dengan magnet? Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu magnet, apakah kalian tahu bahan-bahan apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Manakah di antara benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet? Apakah besi, tembaga, aluminium, kayu, atau baja? Jawablah dan mari kita cross-check jawabanmu. Paku biasanya terbuat dari besi atau baja. Paku jika didekatkan dengan sesama paku, ternyata tidak terjadi interaksi atau tarik-menarik. Magnet dan paku terbuat dari bahan besi dan baja. Namun mengapa magnet dapat menarik paku? Jadi menurutmu apa yang dimaksud dengan magnet? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah perbedaan antara magnet dengan besi biasa. Besi biasa memiliki partikel elementer yang tidak teratur, sedangkan magnet partikel elementernya sudah teratur. Nah, inilah yang menyebabkan magnet dapat menarik benda lainnya. Nah, kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Nah, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda lain. Magnesia adalah sebuah wilayah di Yunani yang banyak mengandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Kini daerah tersebut bernama Manisia dan sekarang berada di daerah wilayah Turki. Mari kita cari tahu apa saja sifat-sifat dari magnet. Yang pertama adalah magnet memiliki kutub, yang biasa disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Dalam sebuah magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika salah satu ujung kutub adalah kutub utara, maka ujung lainnya adalah kutub selatan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, kutub-kutub yang senama atau yang sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda atau tidak sejenis bila didekatkan akan tarik-menarik. Nah, contohnya kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, akan tarik-menarik. Nah, bagaimana cara menentukan kutub dalam sebuah magnet? Nah, caranya cukup sederhana. Yang pertama, letakkan magnet batang di atas sebuah gabus, lalu apungkan di atas permukaan air. Nah, seperti layaknya kompas, ujung magnet yang menunjuk ke arah utara, maka itu adalah kutub utara magnet. Dan ujung magnet yang menuju ke arah selatan adalah kutub selatan magnet. Bentuk-bentuk magnet yang umum ditemukan di sekitar kita diantaranya adalah magnet berbentuk batang, magnet berbentuk silinders, magnet berbentuk jarum, magnet berbentuk U, magnet berbentuk lingkaran, dan magnet berbentuk tapal kuda atau yang disebut dengan magnet ladang. Bahan magnet. Berdasarkan kuat lemahnya gaya tarik magnet terhadap suatu bahan, maka benda dibagi menjadi tiga, yaitu benda ferromagnetik, benda paramagnetik, dan benda diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Sedangkan paramagnetik adalah benda yang tidak ditarik atau ditolak oleh magnet. Contohnya aluminium, emas, timah, dan bismut.
Diamagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah tembaga, platina, dan garam. Jika suatu benda didekatkan oleh sebuah magnet dan ternyata benda tersebut tertarik kuat oleh magnet, maka benda tersebut ferromagnetik. Terdapat 3 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, dengan cara induksi, dan dengan cara mengaliri arus listrik atau elektromagnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Untuk membuat magnet buatan, cara yang pertama adalah menggosok. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu 1 buah magnet permanen, 1 batang besi ataupun paku yang akan dijadikan magnet, dan bahan besi yang akan ditarik oleh magnet, misalnya paku payung, sekrup, ataupun peniti. Caranya mudah saja, kalian cukup menggosokkan magnet permanen ke batang besi atau paku yang akan dijadikan magnet dengan satu arah secara berulang-ulang. Untuk menentukan kutub-kutub yang dihasilkan, perhatikan gambar berikut. Batang AB digosokkan dengan kutub selatan magnet dengan satu arah dari B ke A. Maka bagian B akan menjadi kutub selatan karena pertama kali disentuh oleh kutub selatan magnet. Sedangkan batang CD digosok dengan kutub utara magnet dari arah C ke D, maka bagian C akan menjadi kutub utara karena pertama kali disentuh oleh kutub utara magnet. Cara yang kedua adalah dengan induksi. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan sebuah batang besi atau paku dengan sebuah magnet permanen. Magnet permanen akan menginduksi batang besi sehingga memiliki sifat kemagnetan sementara. Untuk membuktikannya, kita cukup mendekatkan batang besi yang terinduksi dengan bahan besi lainnya. Ingat ya, didekatkan, bukan ditempel. Kutub batang besi yang tarik-menarik dengan magnet tentu memiliki kutub yang tidak senama. Cara yang ketiga adalah dengan elektromagnet atau dengan cara dialiri arus listrik. Prinsipnya adalah, jika sebuah batang besi dililitkan dengan kawat penghantar berarus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet. Arus listrik yang digunakan adalah arus DC atau searah, misalnya pada baterai. Kalian dapat mencobanya di rumah. Bahan yang perlu disiapkan adalah sebuah paku, kawat tembaga, sebuah baterai, peniti atau sekrup. Langkahnya adalah lilitkan kawat tembaga pada paku dengan rapi dan teratur. Kemudian hubungkan ke ujung kawat dengan baterai. Gunakan isolasi agar tidak terasa panas. Lalu dekatkanlah dengan sekrup. Semakin banyak lilitan kawat tembaga, maka semakin besar juga sifat kemagnetan yang akan dihasilkan. Semakin besar arus listrik yang digunakan, maka sifat kemagnetan yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi, elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Keunggulan membuat magnet dengan elektromagnet adalah sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak lilitan atau memperbesar arus listrik. Sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat dimunculkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Kutub-kutub magnet dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Untuk menentukan kutub-kutub batang besi pada elektromagnet, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Bayangkanlah tangan kanan kalian menggenggam batang besi tersebut. Keempat jari kalian menunjukkan arah putaran arus listrik dan jempol kalian menunjukkan arah kutub utara batang besi. Perhatikanlah gambar berikut. Berdasarkan gambar, arah arus listrik menuju ke atas. Arahkanlah keempat jari kalian menuju ke atas. Arah jempol menunjukkan kutub utara batang besi. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama adalah dengan memukul-mukul magnet atau menjatuhkannya. Yang kedua dengan memanaskan magnet atau membakarnya. Yang ketiga dialiri arus AC atau arus bolak-balik. Medan magnet. Bahan ferromagnetik jika didekatkan dengan suatu magnet akan ditarik.
Hal itu disebabkan karena terdapat ruang di sekitar magnet yang disebut dengan medan magnet. Jika serbuk besi diletakkan dalam medan magnet, akan terlihat jejak medan magnet atau garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah garis hayal yang menghubungkan serbuk besi tersebut. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis-garis medan magnet tidak pernah berpotongan satu sama lain, dan semakin rapat garis gaya medan magnet, maka semakin kuat medan magnet pada suatu tempat. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruangan tersebut. Magnet bumi. Seorang ahli fisika bernama William Gilbert mengemukakan bahwa bumi merupakan sebuah magnet raksasa. Karena bumi merupakan magnet alamiah, maka bumi juga memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di mana letak kutub utara dan kutub selatan magnet bumi? Kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi. Oleh karena itu, jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan, di mana kutub utara jarum kompas mengarah ke utara bumi, karena mengalami tarik-menarik dengan kutub selatan magnet bumi yang terletak di kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan jarum kompas mengarah ke kutub selatan bumi karena mengalami gaya tarik-menarik dengan kutub utara magnet bumi di kutub selatan bumi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara dan selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Ternyata sumbu magnet dan kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpitan dengan sumbu rotasi atau kutub-kutub bumi. Besar sudut penyimpangan antara keduanya adalah 15 derajat, sehingga letak jarum kompas tidak tepat menuju ke arah utara dan selatan kutub bumi. Penyimpangan arah jarum kompas setiap wilayah berbeda-beda. Semakin dekat dengan khatulistiwa, penyimpangannya semakin kecil. Selain sudut deklinasi, ada lagi istilah sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi, sehingga posisi magnet jarum pada kompas tidak benar-benar datar. Contoh manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengangkat logam. Magnet biasanya berada pada ujung obeng, tang, gunting, dan mesin pengangkat logam. Mesin pengangkat logam memanfaatkan prinsip elektromagnet. Yang kedua adalah pintu lemari pendingin. Biasanya di pintu dilengkapi dengan magnet agar tertutup lebih rapat. Tiga adalah bel listrik. Bel listrik menerapkan prinsip elektromagnet. Arus listrik akan mengalir melalui suatu kumparan dan menghasilkan medan magnet, sehingga besi lunak yang terhubung ke pemukul akan tertarik menuju ke kumparan. Pemukul akan memukul logam genderang pada bel. Yang keempat adalah pesawat telepon. Prinsip kerjanya mengubah gelombang suara yang masuk ke mikrofon menjadi pulsa-pulsa listrik di dalam rangkaian. Pulsa-pulsa tersebut akan diterima oleh elektromagnet dan membuat diafragma besi yang ada pada telepon terdorong dan membuat tekanan suara yang sama dengan tekanan suara yang dikirim oleh mikrofon. Relay magnet. Relay magnet juga memanfaatkan prinsip elektromagnet. Relay magnet berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Beberapa hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda ferromagnetik. Kutub yang senama pada magnet jika didekatkan akan tolak-menolak. Kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu menggosok, induksi, dan elektromagnet. Di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi, dan di kutub selatan bumi adalah kutub utara magnet bumi. Magnet memiliki manfaat antara lain pada bel listrik, relay magnet, pesawat telepon, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Sudahkah kalian memahami materi tadi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya? Nah, untuk menguji pemahamanmu, silakan kerjakan soal-soal kuis di akhir video ini.
anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pelajar hebat, teruslah belajar, jadilah hebat. Semoga bermanfaat.